Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membuat video kisah mengenai anak yang soleh. Zaman dahulu ada anak yang soleh yang hidup bersama orang tuanya yang sudah sangat tua. Kemudian anak ini membantu segala kebutuhan orang tuanya, karena orang tuanya ini sudah sangat udur, usianya sudah sangat tua. Dia tidak bisa beraktivitas apa-apa terkecuali dibantu oleh anaknya yang soleh ini. Kebetulan anaknya ini adalah masih lajang, yaitu laki-laki, dan dia membantu kebutuhan semuanya oleh orang tuanya, mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan aktivitas yang lain, sampai mandi, kemudian ada keperluan di belakang. Orang tuanya ini sudah gak bisa apa-apa. Kemudian anak ini selalu membantu apa saja, memandikan orang tuanya, kemudian menyiapkan makanan, menyuapi, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, anak muda ini yang sayang sekali dengan orang tuanya, dia adalah sangat ingin sekali ziarah ke tanah suci. Dia kemudian saking gak tahan rindunya, memang dia mikir, kalau saya nanti pergi ke tanah suci, ziarah ke tanah suci, bagaimana orang tua kita ini? Siapa yang merawat, siapa yang bantu kebutuhannya, siapa yang ngurus orang tua saya ini? Memang dia berpikir seperti itu, tapi hatinya sangat rindu sekali ingin berziarah ke tanah suci. Pada suatu hari dia bilang kepada orang tuanya, izin ibu, mama, saya sangat rindu sekali ingin berziarah ke tanah suci, mama. Kemudian mamanya, jangan nak, jangan tinggalkan ibu. Siapa nanti yang ngurus ibu kalau kamu pergi ke tanah suci? Jangan nak. Kemudian dia menuruti ibunya, tidak jadi berangkat ke tanah suci. Namun selanjutnya, hari tambah hari, dia ada juga ingin sekali lagi, masih ingin berziarah ke tanah suci. Kemudian dia izin kepada orang tuanya, mak, saya sudah sangat rindu, saya ingin ziarah, saya ingin umroh, beribadah ke Madinah dan ke Mekah. Kemudian ibunya, jangan nak, siapa nak nanti yang ngurus orang tuamu, siapa yang ngurus saya nak nanti? Kemudian dia nggak jadi lagi. Tetapi pada tempo hari dia sangat rindu ingin ziarah ke tanah suci. Akhirnya dia tidak pamit kepada orang tuanya, dia berangkat ke tanah suci. Karena pada waktu dulu dia adalah berjalan kaki. Dia berjalan kaki, dan pada perjalanan itu tiba waktunya sholat. Dia adalah mampir ke masjid melaksanakan sholat. Di desa itu kebetulan ada seseorang pencuri yang dikejar-kejar oleh warga. Kemudian maling itu, yang mencuri itu, maling itu dikejar, kemudian masuk ke masjid. Masuk ke masjid lalu keluar, masuk lagi ke masjid.
Kemudian dikejar oleh warga bilang, itu malingnya, itu penjahatnya masuk ke masjid. Kemudian warga itu semuanya masuk ke masjid. Ini orangnya pura-pura sholat. Kemudian karena si maling itu, si pencuri itu begitu masuk langsung keluar dari pintu yang lain. Kemudian ibunya kembali ke ibunya di waktu ibunya itu ditinggal anaknya, dipanggil anaknya, "Nak, ibu mau mandi, Nak." Anaknya tidak ada. "Nak, ibu mau makan," dipanggil-panggil tidak ada. Kemudian sakit rasanya hati ibu ini karena ditinggal anak satu-satunya yang merawat dia. Pada waktu itu ibu itu adalah berdoa, "Ya Allah, sungguh jangan Engkau matikan anakku, terkecuali Engkau menguji yang sangat berat. Kau kasih ujian yang sangat berat ya Allah." Itu doa ibunya waktu dia berangkat. Kita lanjutkan di pertengahan jalan tadi bahwa dia sholat. Kemudian setelah dikejar-kejar, maling yang dikejar tadi ternyata keluar di pintu lain. Kemudian warga itu dia bilang, "Ini malingnya, ini yang pura-pura sholat." Kemudian ditangkap dan dimasa, dipukuli dan lain sebagainya. Akhirnya setelah dibawa warga ke tempat khalifah, atau kalau sekarang ke tempat kepala desa, kantor kepala desa. Kemudian kepala desa itu bilang, kalau sekarang kepala desa, kemudian bilang bahwa supaya di desa kita ini tidak ada penjahat lagi, tidak ada maling lagi, tidak ada pencuri lagi, maka baiknya maling ini adalah dipotong kedua kakinya. Kemudian anak muda itu tidak ada kesempatan sedikit pun dia akan menyampaikan sesuatu karena sudah di masa. Kau jangan itu saja, kamu potong kedua kakinya dan potong kedua tangannya, lalu dicongkel kedua matanya. Warga dengan senang hati, dengan teriak-teriak, setuju biar desa kita ini aman. Kemudian betul dieksekusi. Setelah dieksekusi, kakinya dipotong, tangannya dipotong, matanya dipotong. Kepala desa itu bilang, "Inilah siksanya, inilah hukumannya orang yang mencuri." Kemudian si anak muda ini menjawab, Ini bukan hukuman orang yang mencuri. Ini hukumannya orang yang tidak patuh kepada ibunya, orang yang berdosa kepada ibunya. Lalu warga baru menyadari bahwa salah tangkap. Kalau begitu orang-orang warga ini memohon maaf, minta maaf. Dan setelah dipotong kakinya dua dan kedua tangannya dan matanya dicungkil, maka pemuda ini bilang, wahai kepala desa, saya mohon saya diantarkan ke desa saya. Kemudian lalu diantar ke desanya, lalu diantar ke rumahnya. Dia bilang, kamu letakkan di depan rumah. Setelah diletakkan di depan rumah, orang-orang yang membawa itu disuruh pergi. Udah, kamu pulang ke rumahmu, biar saya di sini sendiri. Kemudian dia bilang, anak muda ini,
Assalamualaikum, wahai orang yang di rumah. Saya mohon makan, ya orang yang di rumah. Assalamualaikum, apa ada orang yang di rumah? Ternyata dijawab ibunya, waalaikumsalam. Ada yang di rumah. Kemudian dia minta makan. Kemudian ibunya bilang, ini kalau kamu saya kasih makan, ambillah ke sini. Dia diambilkan nasi, kemudian dibukakan pintu, dikasihkan. Dia bilang, saya tidak bisa jalan karena kedua kaki saya sudah tidak ada. Kemudian ibunya bilang, kalau kamu sudah tidak bisa jalan, ini makanan. Dibukakan ke pintu, kemudian dikasihkan, ambillah. Kemudian dia bilang, saya tidak punya tangan, tangan saya sudah dipotong. Kemudian karena ibunya ini takut itu bukan muhrimnya, maka dia bilang, ini makanannya. Dia tidak berani keluar kalau nanti dia menengok. Saya tidak akan mengantarkan makanan ini karena kamu bukan muhrim saya. Nanti kamu akan melihat saya. Itu kata ibunya. Lalu anak itu bilang bahwa saya tidak bisa melihat karena kedua mata saya sudah dicongkel dan saya sekarang tidak punya mata. Kemudian ibunya keluar membawa makanan. Lalu dia tahu bahwa itu adalah anaknya. Astagfirullahaladzim. Dia adalah anakku. Dan anak itu mohon maaf. Ampunilah Bu. Ampuni saya, mohon maaf karena saya meninggalkan ibu, tidak pamit. Saya melanggar, saya melawan ibu. Kemudian ibunya memaafkan, ya nak, udah saya memaafkan. Dan dia mohon kepada Allah, ya Allah anakku, dan ampunilah saya ya Allah. Dan supaya anakku tidak menderita terlalu panjang, ya Allah, matikanlah. Matikanlah ya Allah. Kemudian waktu itu anaknya langsung meninggal. Kawan-kawan yang berbahagia, saudara-saudara yang menyaksikan channel ini, begitulah. Itulah doa orang tua. Maka jangan sekali-sekali melawan orang tua, baik orang tua perempuan dan orang tua laki-laki. Tidak boleh melawan anak kepada orang tuanya. Kalau orang tua sudah berdoa, tidak ada alasan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cerita kisah yang pendek ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.